Semangat pagi, sahabat akuntansi pemerintah Indonesia. Senang sekali berjumpa dengan sahabat-sahabat akuntansi pemerintah meski lewat udara. Bagaimana kabar sahabat-sahabat semua? Sehat selalu ya? Meskipun kita dipisahkan oleh jarak yang begitu jauh, tapi insya Allah tidak mengurangi semangat kita untuk belajar. Nah, slogan kita adalah semester baru, semangat baru, dan harapan baru. Insya Allah, saya akan menemani teman-teman semua untuk mempelajari akuntansi pemerintah 2 selama 14 pertemuan. Mudah-mudahan wabah corona segera berakhir dan kita bisa ketemu secara klasikal di ruang kelas kita. Saya yakin nih, teman-teman sudah pada kangen ya dengan kampus kita yang tercinta. Oke? Baiklah. Ada baiknya kita perkenalan dulu ya. Meskipun saya yakin teman-teman juga sedikit banyak sudah ada yang mengenal saya, tapi tidak ada salahnya saya perkenalkan dulu tentang biodata saya ya. Ini saya produk asli ya. Kalau kita lihat ini produk asli dari STAN. D3 dan D4 dari STAN. Kemudian alhamdulillah mendapatkan beasiswa untuk melanjutkan graduate diploma termasuk master di dalam bidang International Development Economic di sebuah kampus ternama di Australia. Alhamdulillah. Sebelum bergabung dengan PKN STAN, saya bekerja di sini ya. Ini unit asal saya dan saya bergabung dengan PKN STAN mulai November 2016 hingga sekarang. Ya. Dan alhamdulillah sejak Januari tanggal 22 tepatnya saya juga mendapatkan amanah untuk menjadi ketua program studi Diplomatika Akuntansi. Jadi yang melayani semua mahasiswa termasuk sahabat-sahabat akuntansi di sini ya. Baik. Sebelum kita membahas materi, ada baiknya saya perkenalkan dulu ya, ruang lingkup materi akuntansi pemerintah 2 sebagaimana yang teman-teman bisa baca di RPS. Nah, saya mau nanya nih, teman-teman semua, ada nggak yang belum baca RPS? Nah, kalau belum, saya sarankan teman-teman cepat-cepat buka RPS, pantengin apa materinya, bagaimana sistem penilaiannya, supaya teman-teman tidak salah fokus. Oke? Ruang lingkup materi akun 2, kita bagi menjadi 2 ya. Periode sampai dengan UTS, ini ada 7 pertemuan ya, yang sudah dirancang adalah pendidikan jarak jauh ya. Dari mulai SAPP, yaitu Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat, hingga pekan ke-7 kita akan mereview materi siklus akuntansi pemerintah pusat. Kemudian setelah UTS ya, setelah UTS kita akan belajar juga di 7 pertemuan. Ya, setelah UTS ya. Nah, materinya lebih hot dibandingkan dengan periode sebelum UTS, yaitu ada aset tetap, aset lainnya, pembiayaan, akuntansi BLU, hingga akuntansi migas plus konsolidasian. Nah, karena materi setelah UTS ini kita anggap lebih berat dibandingkan materi sebelum UTS, maka bobot penilaiannya pun berbeda. Ya, coba kita lihat. Ya. UTS punya bobot 30%, UAS 35%, dan aktivitas 35%. Ya, ini jangan sampai salah saya. Ini persoalan RPS ini suka jadi polemik buat teman-teman ya. Nah, ini dengan catatan RPS-nya belum kita rubah ya. Sampai sekarang kita belum ada kebijakan untuk mengadakan atau meniadakan UTS maupun UAS ya. Sambil menunggu keputusan lembaga nanti seperti apa, sementara sistem penilaiannya seperti ini. Nanti apabila UTS maupun UAS tidak ada, bisa jadi nilai aktivitasnya akan sangat besar. Seperti apa nanti kita lihat ya. Nah, aktivitas 35% ini dibagi ke dalam beberapa komponen ya, teman-teman udah paham nih ya. Ada
kehadiran 10%, sikap dan partisipasi belajar 30%, ujian harian 30%, dan penugasan 30%. Nah, khusus untuk sikap dan partisipasi belajar, nah sebenarnya nih agak susah sebenarnya dengan kelas online seperti ini. Kalau dulu kelas offline, saya banyak menggunakan sistem poin ya. Aktivitas di kelas pakai poin dan sifatnya self assessment. Teman-teman menghitung sendiri berdasarkan assessment dari saya. Nah, sekarang metode seperti itu tidak bisa saya terapkan. Dengan sistem online ini saya hanya bisa melihat aktivitas Anda melalui chat di dalam WhatsApp group. Itu yang akan saya nilai. Seberapa banyak Anda bertanya maupun menjawab pertanyaan saya di WhatsApp group, itulah nilai aktivitas yang akan saya perhitungkan sebagai bagian dari nilai akhir. Jadi, jangan pernah bosan untuk berkomentar di chat. Tentu saja komentar yang baik ya. Kalau komentar yang asal-asalan ya ini nggak tahu nih, ini hanya sekedar mencari nilai atau seperti apa ya. Nah, dan juga saya akan menilai aktivitas dari ketepatan teman-teman hadir di kelas saya. Jadi, saya anggap teman-teman terlambat di kelas saya kalau setelah 15 menit kelas berlangsung, Anda belum juga menginput daftar hadir. Ya. Itu saya anggap terlambat, konsekuensinya adalah nilai aktivitas yang berasal dari sikap dan partisipasi belajar Anda akan berkurang, tidak lagi 100% ya di hari itu. Gitu ya. Oke. Sampai sini ada pertanyaan teman-teman semua? Cukup jelas ya? Nah, itu adalah secara umum aturan main daripada kelas kita. Nah, baik, sebelum kita lanjutkan ke pokok bahasan kita yang pertama, maka dengan ini saya memberikan satu lagi pernyataan bahwa teman-teman boleh bertanya kepada saya kapan saja. Asalkan WhatsApp saya hidup, saya belum tidur, maka insya Allah akan saya jawab manakala saya baca. Ya, kalaupun nanti saya agak telat merespon, berarti memang saya lagi sibuk banget. Maklum ya, kerjaan saya kan melayani tidak hanya 4 kelas yang saya ampu, tapi juga melayani semua mahasiswa Diplomatika Akuntansi plus dosen-dosen Diplomatika Akuntansi. Nah, baik, mari kita mulai belajar materi pertama. Nah, teman-teman udah siap ya? Siap mengambil catatan? Oke. Materi pertama adalah sistem akuntansi pemerintah pusat yang kita kenal dengan SAPP ya. Kalau dulu di Akom 1 kita belajar SAPD, sistem akuntansi pemerintah daerah. Maka di sini kita belajar SAPP. Sebagaimana di kelas uji coba kemarin, teman-teman sudah saya perkenalkan ya, ruang lingkup SAPP itu seperti apa. Nah, tapi sebelum bicara tentang ruang lingkup, ada baiknya teman-teman saya ajak dulu nih, membahas atau membedah tentang dasar hukum yang berkaitan dengan SAPP. Ya, ini materinya banyak, tapi nanti akan saya potong-potong ke dalam beberapa video. Nah, sebagaimana kita ketahui ya teman-teman, dengan era reformasi keuangan negara, kita punya 3 paket undang-undang keuangan negara, yaitu Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan negara, ya ini, kemudian ada Undang-Undang 1 2004 tentang perbendaharaan negara, ya, dan ada satu lagi Undang-Undang 15 tentang pertanggungjawaban keuangan negara. Nah, dari sini kita bisa tahu nih aturan-aturan mana saja yang mengikat buat instansi pemerintah pusat dalam rangka pelaporan keuangan. Nah, kita lihat ya, misalkan di pasal 51 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 diatur bahwa Menteri Keuangan selaku PUN dan Menteri Pimpinan Lembaga selaku pengguna anggaran menyelenggarakan akuntansi, ya. Gunanya untuk apa? Menyusun laporan keuangan dengan standar akuntansi pemerintah. Ya, dari sini diamanatkan bahwa setiap kementerian lembaga ya yang memperoleh alokasi anggaran maupun Menteri Keuangan selaku bendahara umum negara, maka dia wajib menyusun laporan keuangan berdasarkan SAP. Ini ya. Kemudian laporan keuangannya apa saja kita tahu ya. Sesuai dengan undang-undang ini meliputi LRA, neraca, CALK ya. Ini adalah amanah waktu itu sebelum terbayang kita menerapkan basis akrual. Nah, setelah basis akrual kan kita tahu laporan keuangannya tidak hanya ini, ya, tapi ada 7 laporan keuangan. Nah, kemudian
Di Undang-Undang 17 dinyatakan bahwa laporan keuangan ini setelah dikonsolidasikan satu sama lain ya, maka menjadi LKPP yang disampaikan ke DPR paling lambat 6 bulan sejak tahun anggaran berakhir. Jadi siklusnya seperti itu ya. Bahwa LKPP itu disampaikan selambat-lambatnya ke DPR 6 bulan. Maka kita lihat ketika bulan Mei akhir itu ya, kita sering mendengar atau menyaksikan BPK menyerahkan laporan hasil audit atas LKPP ke DPR dengan opininya. Oh, LKPP tahun ini mendapatkan opini WTP ya, seperti itu. Ya, itu biasanya dilaksanakan memang tidak sampai lewat Juni, tapi biasanya di akhir-akhir Mei pun BPK sudah menyampaikan hasil pemeriksaan auditnya ini ke DPR. Ini ya, Mas ya, teman-teman semua, Mbak, tentang kerangka umum SAPP. Nah, ini beberapa pengertian tentang SAPP, SABUN maupun SAI. Saya tidak terlalu menekankan Anda untuk menghafalkan ini ya. Anda bisa baca sendiri ya. Apa bedanya SAPP, SABUN dan SAI ya. Kalau SAP ini kan payung besarnya ya. Ya, yang namanya payung besarnya ini itu dia akan menaungi dua sistem ya. Sistem akuntansi BUN dan sistem akuntansi instansi gitu ya. Jadi kalau teman-teman ditanya SAPP itu isinya apa? Ya ada dua, SABUN dan SAI gitu ya. Yang namanya sistem berarti ya definisinya ini ada serangkaian sistem, prosedur, penyelenggaraan, peralatan dan lain-lain dalam rangka apa? Untuk melaporan posisi keuangan dan operasi keuangan. Ya, silakan definisi ini dibaca sendiri. Nah, ruang lingkup dari SAPP itu adalah jelas ini seluruh unit organisasi pada pemerintah pusat dan unit akuntansi dan pelaporan keuangan yang di daerah itu kalau ada tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan maupun urusan bersama yang di daerah ya, ini urusan dari pusat yang dititipkan ke daerah. Ini termasuk dalam SAPP. Contohnya apa sih Pak dekonsentrasi itu? Dekonsentrasi itu kalau ada urusan pemerintah pusat, kewenangannya dilimpahkan ke gubernur. Nah, misalkan gubernur dikasih kewenangan untuk mengelola dana dana pendidikan. Nah, misalkan itu ya, termasuk dalam dekonsentrasi. Kemudian di SAPP ini itu tidak termasuk pemerintah daerah, BUMN dan BUMD. Jadi ini tidak termasuk ke dalam cakupan SAPP. Kalau ini termasuk ke dalam cakupan SAPP. Jadi ya bisa membedakan ya. Nanti kalau teman-teman ditanya nih, Pak, kalau Badan Layanan Umum Pak, itu masuk mana? BLU itu masuk instansi pemerintah, baik di pusat maupun di daerah ya. Itu termasuk kekayaan negara yang tidak dipisahkan, sehingga dia termasuk dalam ruang lingkup SAPP. Ya. Sementara kalau BUMN itu kekayaan negara yang dipisahkan, sehingga tidak masuk dalam cakupan SAPP. Nah, tujuan dan ciri-ciri dari SAPP ya. Apa sih sebenarnya tujuan dibentuknya sistemnya? Kita tahu namanya sistem itu tujuannya pertama adalah untuk menjaga aset ya. Asetnya biar nggak kemana-mana nih. Ya, biar teridentifikasi jelas. Kemudian menyediakan informasi yang akurat dan tepat waktu. Kemudian juga menyediakan informasi yang dapat dipercaya. Karena kalau nggak ada sistem, informasinya nih tersebar kemana-mana, kita nggak bisa trust nih informasi benar atau tidak. Kemudian yang keempat, menyediakan informasi yang berguna untuk perencanaan, pengelolaan, dan pengendalian keuangan. Nah, yang perlu teman-teman perhatikan bahwa SAPP kita memiliki karakteristik maupun ciri seperti ini. Pertama, kita tahu dong bahwa basis kita apa? Akrual. Betul nggak? Akrual ini sebenarnya untuk laporan keuangan LO, ya, neraca, ya, itu akrual. Tapi kalau LRA kita masih anggaran. Kenapa LRA kita masih anggaran? Karena anggaran kita masih disusun berdasarkan basis kas. Sehingga laporan realisasi anggaran otomatis juga berbasis kas. Gitu ya, teman-teman. Nah, dibilang sistem bukan berpasangan, otomatis. Kenapa berpasangan? Karena ada sisi debit, ada sisi kredit. Berbeda dengan buku yang single entry ya, cuma satu buku doang ya. Kalau di pembukuan desa itu masih single entry. Desentralisasi pelaksanaan akuntansi apa ya? Karena di dalam pencatatan ini berjenjang ya.
dari bawah hingga atas ya. Nanti kita mengenal ada unit akuntansi yang paling bawah namanya unit akuntansi kuasa pengguna anggaran sampai paling atas yaitu unit akuntansi pengguna anggaran. Kemudian pencatatan juga pakai kode-kode tertentu ya, namanya bagian akun standar dan otomatis laporan kita pasti mengacu pada SAP. Jadi SAP itu beda dengan SAPP ya. Kalau SAP adalah standar akuntansi pemerintah. Baik, sampai sini clear ya teman-teman semua ya? Nggak ada yang ditanyakan kan? Nah, saya mau nanya Pak sebenarnya, tapi karena jauh jadi nggak bisa nanya ya. Oke, baiklah. Nah, sekarang kita jabarkan nih, SAPP tadi kan isinya ada dua ya, SABUN dan SAI. Nah, kalau yang banyak itu adalah di SABUN. SABUN itu terbagi lagi dalam sistem-sistem yang ada di bawah ya. Kita lihat nih. SABUN. Wah. SABUN bandingin sama SAI. Nah, oh maaf. Ini SAI ya. Wah, ini ada masalah dengan mouse saya, mohon maaf. Nah, SABUN ini sih macam-macam. Dari mulai siap sistem akuntansi pusat, kemudian SAUP, utang pemerintah, Sikubas sampai ada belanja lainnya. Nanti saya jelaskan ya, sampai ada badan lainnya juga. Nanti saya jelaskan ya. Kemudian kalau di SAI intinya ada dua, yaitu SAIBA dan SIMAK BUMN. SAIBA itu untuk pengelolaan anggarannya, kalau SIMAK itu untuk pengelolaan asetnya, yaitu aset lancar berupa persediaan maupun aset tetap. Itu namanya SIMAK BUMN. Ya. Nanti saya jelaskan detailnya di video berikutnya. Ya. Nah, secara umum kalau kita bicara tentang sistem akuntansi yang tadi dibilang terdesentralisasi, maka di bawahnya ini ada unit-unit akuntansi yang secara detail melaporkan laporan keuangan dari bawah ke atas. Ya, ini kita lihat nih. Coba untuk yang unit akuntansi pelaporan keuangan BUN. Nah, ini ya teman-teman ya bisa lihat. Di sini yang paling bawah adalah, mohon maaf, ini yang paling bawah di sini ya. Unit akuntansi dan pelaporan keuangan kuasa ya pengguna anggaran BUN. Nah, yang namanya Wakpabun itu biasanya levelnya paling bawah, yaitu biasanya tingkat eselon 3 ya, tingkat satker ya. Wabun ya. Kalau di pusat tuh namanya mungkin di bagian subdit, bagian atau kepala bagian itu sudah jadi kepala satker. Nah, kemudian di atasnya nih unit akuntansi pembantu pengguna anggaran eselon 1. Ya. Kemudian atasnya lagi ada namanya unit akuntansi kuasa BUN tingkat daerah, Wakbun daerah atau KPPN-nya ya. Kemudian ada Wakakabun wilayah, ini tingkat eselon 2, kemudian Wakbun tingkat pusatnya ada, kemudian ada Wabun. Jadi hierarkinya begini teman-teman ya. Yang paling atas ini adalah Menteri Keuangan kan, unit akuntansinya yang dijalankan oleh DJPB ya. Kemudian unit akuntansinya ini dari Menteri Keuangan didelegasikan DJPB, yang menjalankan ini siapa? Ya, Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan DJPB. Nah, dia akan mengkonsolidasikan tadi seluruh laporan keuangan sabun-sabun ya. Tadi ada sistem akuntansi pusat ya, ada siap ya, sistem akuntansi pusat, sistem akuntansi utang pemerintah, ada hibah segala macam ya sampai ke badan lainnya. Ada nanti konsolidasiannya ada di DJPB. Nanti kita jelaskan satu-satu. Sementara kalau hierarki laporan keuangan di KL untuk yang SAIBA, ini ada gini ya. Yang paling atas kan unit akuntansi pengguna anggaran. Ini tingkat menterinya, ini tingkat eselon 1-nya, pembantu pengguna anggaran, kemudian tingkat wilayahnya ada tingkat eselon 2, dan paling bawah tingkat satker, unit akuntansi kuasa pengguna anggaran. Jadi yang membedakan apa Pak? Kalau di sini nggak ada kata-kata bun, di sini ada kata tabun, itu aja bedanya ya. Jadi kalau yang di SAI, kita nggak perlu bilang, wah Pak SAI, nggak perlu, karena itu udah pasti punya SAI. Tapi kalau ini membedakannya,
yang bun kita tambahin kata-kata bun. Nah, kemudian ini adalah untuk BMN, unit akuntansi dan pelaporan keuangan BMN. Ada UAPB, unit akuntansi dan pelaporan pengguna barang, itu adanya di mana? Adanya di DJKN. Ya, teman-teman nanti kalau siapa tahu lulus, tempatkan di DJKN ya. Ini salah satu tugas fungsinya ini. Ya. Kemudian ini ya, ini kan kalau pengguna barangnya kan Menteri Keuangan ya. Kemudian kalau kuasa pengguna barangnya ini DJKN ya. Kemudian setiap unit yang mendapatkan alokasi anggaran dia juga otomatis jadi pengguna barang. Di tingkat wilayah, di tingkat akhir. Nah, jadi clear ya Mas, Mbak. Jadi laporan disusun oleh masing-masing unit akuntansi. Seluruh unit akuntansi pada hakikatnya menyelenggarakan pencatatan akuntansi. Tapi yang memelihara dokumen sumber itu adalah unit akuntansi paling bawah, yaitu apa? WAKPA, ya. Unit akuntansi kuasa pengguna anggaran maupun unit akuntansi kuasa pengguna barang. Itulah yang memelihara dokumen sumber. Nah, sementara unit akuntansi yang di atas itu fungsinya hanya melakukan konsolidasian atas WAKPA yang ada di bawahnya. Jadi, misalkan ini nih, unit misalkan kita bicara tentang apa? DJP, ya. DJP kan eselon 1 nih. Ya, misalkan ini DJP. DJP ini kan eselon 1 ya. DJP mana DJP? DJP. Ya. Nah, di DJP dia punya beberapa kanwil di seluruh Indonesia. Nah, kanwil-kanwil itu menjalankan peran sebagai unit akuntansi pembantu pengguna anggaran tingkat wilayah, WAPAW ya. Yang tugasnya apa? Dia akan mengkonsolidasikan seluruh laporan keuangan dari KPP, Kantor Pelayanan Pajak seluruh Indonesia. Jadi misalkan WAPAW wilayah Banten, dia akan melakukan konsolidasian seluruh KPP yang ada di Provinsi Banten. Ya. Kemudian dia akan menyampaikan laporan keuangan itu ke eselon 1. Nah, DJP dia akan melakukan konsolidasian seluruh laporan keuangan dari kanwil-kanwil DJP seluruh Indonesia. Nah, larinya ke sana. Dan DJP nanti akan bikin laporan keuangan untuk disampaikan ke Menteri Keuangan. Jadi laporan keuangan Kementerian Keuangan. Jadi contohnya gitu ya, teman-teman ya. Mudah-mudahan ilustrasi singkat ini bisa dipahami oleh teman-teman semua. Baik, sampai sini dulu nih. Ada pertanyaan nggak? Catat dulu ya tanyanya ya. Nanti kalau saya sudah membuka tanya jawab, teman-teman bisa tanya lewat WA. Sabar dulu ya. Oke, ini jenis pelaporan keuangan. Kita tahu ada 7 laporan keuangan karena basis aktual. Nanti kita akan bedah lebih lanjut jenis-jenis laporan keuangan ini di pertemuan kedua ya. Nah, untuk slide ini ya adalah rangkuman daripada penjelasan tadi ya, bahwa SAPP terdiri dari SAI dan SABUN ya. Di mana SAI ini akan menghasilkan LKKL ini ya, LKKL, dan SABUN akan menghasilkan LKBUN. Konsolidasiannya menjadi LKPP gitu ya. Jadi kalau ditanya LKPP itu gabungan dari apa? Oh, dari LKKL dan LKBUN, Pak. Toh LKPD gimana, pemerintah daerah? LKPD tidak termasuk bagian dari SAPP sehingga tidak akan masuk konsolidasian LKPP. Lihat teman-teman ya. Ini yang lain-lain merupakan resume dari apa yang tadi saya jelaskan. Nah, tarik nafas dulu kan. Oke, break sebentar. 1-2 menit. Saya akan teruskan ke video berikutnya. Jangan kemana-mana. Setelah ini kita akan membahas lebih jauh tentang sistem akuntansi bendahara umum negara. Oke?